Dua kabar gacor bos. Nah, pertama nanti ada kabar mantap datang dari media pertahanan asing yaitu Defense Express yang baru-baru ini mengulas penawaran jet tempur terbaru Korea Selatan untuk Indonesia bos. Tak main-main, artikel itu pun menyebutkan harga KF-21 Block 2 yang ditawarkan Korea ke Indonesia. Nggak cuma itu, bahkan media itu juga membandingkannya dengan klaim lama Korea bahwa jet tempur KF-21 akan 40% lebih murah dibanding pesawat tempur barat seperti F-35 atau Rafale. Nah Allah. Lantas mengapa dibandingkannya? Bagaimana klaim Korea terkait ketangguhan KF-21? Apakah hampir setara F-35? Bagaimanakah maksudnya itu? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari bocoran lembaga kris lagi nih bos, bahwa katanya alokasi anggaran UCAV HALE beserta dukungannya untuk TNI Angkatan Udara adalah sebesar 600 juta US dollar. Nah lo, kira-kira drone apa nih? Penasaran? Beritanya cus, kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi menurut laporan Defense Express, ini media pertahanan asing nih, asal Ukraina bos. Jadi baru-baru ini ia melaporkan bahwa Korea Aerospace Industries atau KAI Korea Selatan telah menawarkan 16 unit KF-21 Boramai Block 2 kepada Indonesia dengan nilai sekitar 2 miliar US dollar. Atau jika kita hitung kasar, ini mencapai 125 juta US dollar per pesawat bos. Jadi hal ini pun jadi salah satu gambaran pertama mengenai harga ekspor KF-21 Boramai, pesawat yang selama ini dipromosikan Korea sebagai jet tempur generasi 4,5++. Dulu juga pernah disebutnya sebagai generasi 4,9 bos, atau bahkan disebut memiliki kemampuan yang mendekati generasi 5. Namun jangan buru-buru menyimpulkan bahwa harga satu KF-21 benar-benar hanya 125 juta US dollar. Defense Express justru mengingatkan bahwa hingga kini belum ada rincian resmi mengenai isi paket kontraknya bos. Apakah harga tersebut sudah masuk dengan rudal, bom pintar, simulator, pelatihan pilot, suku cadang, mesin cadangan, hingga paket perawatan ya kan? Atau justru itu hanya harga pesawatnya doang? Nah, jadi belum ada dan admin pun juga belum copy nih. Tapi admin rasa sih udah satu paket tuh bos, sudah masuk ya kan? Soalnya kemarin di berita harga paket kemarin katanya 3 triliun won. Itu memang sekitar 2 miliar US dollar bos, atau setara dengan 36,18 triliunan rupiah. Tapi kalau ternyata senjata dan dukungan logistiknya belum masuk dalam paket dengan harga segitu ya, maka nilai akhirnya bisa nambah puluhan juta dolar lagi bos. Dah, artikel pun lanjut memberikan gambaran perbandingan jet tempur KF-21 ini dengan jet-jet tempur lain dalam soal harga. Di mana Korea Selatan selama ini juga berkali-kali mengklaim bahwa KF-21 bisa 40% lebih murah dibanding jet tempur barat. Jadi, kalau sekarang harganya sudah menyentuh 125 juta US dollar, apakah klaim itu masih masuk akal? Simak videonya sampai habis, bos. Menjawab pertanyaan itu, media Defense Express ini pun kemudian membandingkan KF-21 dengan sejumlah jet tempur barat. Yang pertama, tentu saja F-35 Lightning II bos. Ini yang dulu sering dibanding-bandingkannya ya kan, buatan Amerika. Sebagai contoh, paket pembelian F-35 oleh Rumania pada tahun 2024 dulu diperkirakan mencapai sekitar 225 juta US dollar per pesawat, sedangkan kontrak Republik Ceko berada di kisaran 208 juta US dollar per unitnya. Kemudian ada Rafale buatan Prancis. Nah, Serbia pada tahun 2024 dulu membeli 12 unit Rafale dengan nilai sekitar 225 juta euro per pesawat dalam paket lengkap, bos. Kemudian negara kita Indonesia dulu juga beli 42 unit Rafale senilai 8,1 miliar US dollar. Jadi per unitnya sekitar 192,86 juta US dollar. Bahkan
proposal F-16 Block 70 untuk Filipina juga memiliki nilai paket yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau rata-rata paket jet tempur barat itu ternyata berada di kisaran 200-an juta US dollar, maka agar benar-benar KF-21 40% lebih murah, seharusnya harganya berada di sekitar 120 juta US dollar per unit, bos. Sementara angka yang beredar saat ini justru sekitar 125 juta US dollar. Bahkan ini berpotensi naik jika ternyata harga itu belum termasuk dengan paket persenjataan dan lain-lain. Jadi ya beda-beda tipis lah ya kan. Admin rasa juga karena harga dolar lagi naik, bos. Dunia lagi kalang kabut ya kan, otomatis ya biaya produksi jet tempur juga ikut naik. Jadi kalau kita lihat-lihat memang agak masih lebih murah dikit lah. Tapi lihat lagi nanti paketnya, bos. Udah termasuk senjata dan suku cadang dan lain-lain belum? Kemudian selain itu admin rasa sih KF-21 ini tetap punya daya tarik tersendiri ya. Karena mereka menawarkan teknologi modern. Kemudian pakai radar AISA, avioniknya sudah canggih, serta jadwal pengiriman yang berpotensi bisa lebih cepat dibanding beberapa pesaingnya. Karena masih baru ya kan. Jadi bertanya sekarang, apakah Indonesia, negara kita bakal benar-benar memilih jet tempur KF-21 sebagai tulang punggung masa depan TNI Angkatan Udara? Ataukah masih ada pilihan lain nih, opsi lain, kejutan lain yang sedang disiapkan? Kita tunggu episode berikutnya, bos. Oke, lanjut. Jadi baru-baru ini ada bocoran lembaga KRIS terkait anggaran pengadaan drone tempur kita, bos. Disebutkan ada alokasi anggaran UCAV HALE beserta dukungannya untuk Angkatan Udara Indonesia sebesar 600 juta US dollar. Nah, di sini kata kuncinya adalah UCAV HALE dan untuk Angkatan Udara. Jadi UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle artinya jelas adalah drone tempur, bos, bukan drone intai ya. Kemudian HALE ini singkatan dari High Altitude Long Endurance. Artinya ya, drone jenis ini harus bisa terbang sangat tinggi dan mampu bertahan di udara sangat lama. Baru bisa masuk kategori HALE, bos. Jadi ini bukan drone male seperti Bayraktar TB2 atau ANKA, melainkan drone strategis kelas atas yang mampu terbang di atas 50.000 kaki selama 24 sampai 40 jam bahkan lebih. Nah, admin lihat di kolom komentar memang banyak yang bilang Kizilelma nih, bos. Tapi ya admin rasa itu bukan Kizilelma, karena Kizilelma itu nggak memenuhi persyaratan dari drone HALE, bos. Nggak memenuhi persyaratan dari HALE sendiri, bos. Ada long endurance-nya ya kan. Kalau Kizilelma ini ya cuma bisa terbang 5-6 jaman doang. Wah, itu bukan HALE itu. Jadi apa nih, Min? Nah, lanjut, kata kuncinya lagi adalah untuk Angkatan Udara. Jadi kuat perasaan Mimin, pakai insting ya kan? Ya, balik lagi ini mengarah ke drone HALE Akinci. Ini memang salah satu drone jarak jauh buatan Turki yang memang dibeli oleh Indonesia, termasuk kategori HALE. Dan cocok untuk Angkatan Udara karena Akinci ini bukan sayap lipat, bos. Akinci dapat terbang lebih dari 24 jam, beroperasi hingga 40.000 kaki, serta memiliki jangkauan operasi yang sangat luas dengan dukungan SATCOM. Akinci ini juga butuh runway yang cukup panjang, kemudian persenjataannya juga sangat berat, mampu membawa muatan hingga sekitar 1.500 kg, termasuk bom pintar MAM, rudal SOM, rudal anti kapal, rudal udara ke udara, dan berbagai sensor ISR secara bersamaan. Sehingga memang ya kemungkinan kuatnya adalah Akinci. Nah, selain itu kalau bukan dari Turki, apa, Min, kira-kira? Ya mungkin ya juga saudaranya CH-4 Rainbow milik TNI Angkatan Udara ya kan. Saudaranya yang versi HALE itu ada Winglong 10. Nah, kemungkinan lah ya. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.